Malam yang hening, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Jikalau para gembala dan orang majus boleh datang menyembah Engkau, kami juga mau datang mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau telah lahir. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk hadir dan datang di tempat ini. Ini karena anugerah Engkau saja Tuhan yang memampukan kami boleh datang. Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan pada hari Natal ini, hari kelahiran Engkau Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih untuk tim paduan, tim praise and worship. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang merayakan, yang menyiapkan atau mempersiapkan kebaktian Natal untuk senior ini. Terima kasih untuk Ci Inge dan Ko Steve juga. Pada pagi hari ini kita akan mempunyai tema True Light, ya, terang sesungguhnya. Saudara, kalau kata terang ya, ini kita santai aja dulu ya, intermezzo. Terang, saudara. Saya ingat waktu saya masih kecil, itu banyak iklan, ya. Salah satunya tentang terang. Mungkin saudara masih ingat akan iklan atau slogan, terus terang, Philip terang terus. Ya, slogan itu menurut survei, itu adalah salah satu yang terbaik. Karena sampai saat ini masih orang mengatakan slogan itu ya. Kalau saya dulu juga backgroundnya marketing. Jadi kalau untuk memasarkan produk itu marketing itu paling penting sekali. Apalagi di Indonesia. Ya. Market Indonesia itu besar sekali, tidak kalah dengan Amerika. Penduduk Indonesia sekarang mungkin 300 juta kali ya. Jadi marketnya besar sekali sampai ke pelosok-pelosok daerah. Saudara, iklan itu penting sekali. Saya masih ingat juga, mungkin saudara juga masih ingat ya. Saya catat ya, majalah Intisari. Dikatakan slogannya, inspirasi setiap generasi. Susu saya, susu bendera. Ya, ingat kan saudara ya? Apapun makannya, minumnya, teh botol Sosro. Ingat beras, ingat kosmos katanya. Wah, sekarang dulu nggak ada Alfamart. Sekarang Alfamart dikatakan iklannya, belanja puas, harga pas katanya. Dulu juga saudara, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu ada obat nyamuk bakar, itu 3 roda ya. Nyamuk takut sama 3 roda. Nah, ini ada cerita saudara ya. Suatu hari, dulu masih presidennya Gus Dur. Bukan Jokowi. Nah, Gus Dur waktu itu dia ada rapat menteri. Dan saat itu ada wabah demam berdarah. Seorang menteri nanya sama kepada presiden. Menurut Bapak, Gus Dur ya, mengapa demam berdarah ini semakin banyak di Jakarta? Terus Gus Dur tuh banyak humornya, dia bergurau. Ya terang aja Gubernur DKI saat itu Sutioso ya. Dia melarang bemo, beca, apalagi bajai ya, sebentar lagi bajai di Jakarta katanya. Padahal nyamuk cuma takut sama 3 roda. Ngerti ya saudara ya? Kan bajai rodanya 3, beca rodanya 3, bajai, bemo, bajai, beca. Ya. Jadi bang, nyamuk cuma takut sama 3 roda. Ya, oke, itu selingan aja bahwa sekarang tema kita adalah True Light ya. Kita baca saudara, Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya.
Ini diambil dari kitab Yohanes ya. Saudara yang mungkin ikut Bible study setiap 2 minggu sekali hari Rabu. Itu pasti sudah belajar tentang kitab Yohanes. Pertemuan yang sangat bagus sekali saudara. Kalau saudara bisa ikut saudara. Hari Rabu ya, 2 kali seminggu kita gali Alkitab. Nah tema dari kitab Yohanes ini, dari kitab Injil Yohanes ini adalah terang. Terang. Kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, itu murid kesayangannya Tuhan Yesus. Beda dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis itu orang yang sebelum Tuhan Yesus dan dia mati dipenggal oleh raja atas perintah Raja Herodes Antipas. Nah, Yohanes Pembaptis, kalau ini yang mengarang kitab Injil Yohanes adalah murid kesayangannya. Dia juga yang mengarang kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Ya. Nah, di situ di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan that was the true light which give light to every man coming into the world. Jadi saya ambil kata true light-nya itu dari Yohanes 1 ayat 9. Nah, saudara, kalau saudara mendengar kata terang, pasti hubungannya apa? Sama lampu, ya. Nah, zaman sekarang ini kita pakai lampu yang sekarang di rumah mungkin sekarang udah LED. Tapi saudara ingat gak dulu kita tuh pakai lilin, ya. Kemudian ada minyak tanah, ya. Kemudian berkembang dari bola lampu yang bulat, kemudian yang panjang, kemudian spiral, sekarang ada LED. Ya. Dan zaman dulu kita tuh, ya saya masih ingat ya, karena di Jakarta itu listriknya terbatas, sering gantian mati lampu saudara. Nah, saudara juga mungkin masih ingat. Jadi true light, terang sesungguhnya itu terang yang dapat dipercaya, terang yang benar, terang yang membawa kita tidak ke jalan yang salah. Loh, kok ada ya terang yang membawa ke jalan salah? Ada saudara. Nah, kalau saudara lihat tentang mercusuar ya, itu mercusuar itu untuk menavigasi kapal-kapal ya. Ada yang dia spesifik untuk ada kodenya, ada terangnya itu sehingga kapal tuh tahu bahwa ini harus jalan sini. Kalau saudara lihat ada 2 tipe, ada yang di tempat yang fix, ada juga yang mengapung. Nah, yang mengapung ini yang bahaya karena kadang-kadang itu ada batu karang. Jadi kapal tidak boleh lewat sana. Nah, itu saya ambil yang sebelah kiri itu yang fix, yang sebelah kanan itu yang ngapung. Nah, di tengah itu ada gambar bagaimana kapal itu diarahkan supaya tidak menabrak karang. Ya, jadi ada terang yang mengarahkan ini loh, menandakan ini loh yang salah. Ya. Nah, kembali lagi, terang yang sesungguhnya, ya di dalam bahasa Yunani itu lebih dispesifikkan lagi saudara, dikatakan ideally true. Apa artinya? Terang yang sesungguhnya memberikan arti yang lebih, yang perfect, yang sempurna. Terang yang tidak berubah di dalam ruang dan waktu. Terang yang membawa kita ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat. Terang yang memperingatkan kalau ada bahaya. Nah, tadi itu terang yang sesungguhnya. Kemudian yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Kata setiap orang ini sangat penting. Setiap orang. Bukan satu orang saja. Kalau kita melihat, wah apakah terang itu hanya untuk satu orang saja? Atau satu bangsa aja? Atau hanya satu bangsa Israel aja? Tidak saudara. Ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau misalnya itu terangnya hanya untuk satu orang aja atau satu bangsa aja, saya dan saudara itu tidak menikmati terang yang sesungguhnya. Jadi ini dikatakan terang untuk semua orang. Siapa terang sesungguhnya? Adalah Yesus. Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap hari, setiap Natal hari kelahirannya. Di dalam Yohanes 8 ayat 20 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia.
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang dunia untuk semua orang. Dikatakan untuk setiap orang, untuk semua orang. Tetapi masalahnya tidak semua orang yang mau akan terang dunia itu. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang tinggal di dalam gua atau sembunyi, ya, dia nggak mau terang. Itu seperti gitu, saudara. Jadi ada terang itu sudah ada, tetapi orang maunya tinggal di dalam gua, ya, tidak mau true light, tidak, dia mencari terang lain yang bukan true light, terang yang membawa ke jalan yang salah. Nah, terang ini yang ditawarkan oleh iblis. Apa yang ditawarkan? Ya, terang yang penuh gemerlapan. Ya, mungkin kalau waktu saya masih ingat di Jakarta, bukan ada di sini ya. Di Jakarta, wah ada klub, ada bar gitu ya, ada terang lampu ya. Di sini juga ada ya. Tapi saya ingat dulu banyak sekali terang yang penuh gerlapan. Itu terang yang ditawarkan oleh iblis. Terang yang ditawarkan iblis adalah kekayaan, kepuasan hidup, bersenang-senang. Dan manusia melihat itu terang gitu loh. Padahal itu jebakan atau tipuan daripada iblis, itu adalah kegelapan ya. Terang yang ditawarkan iblis itu ya kayak begitu saudara. Kita bisa ditipu. Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sekarang ini iblis tuh kerjanya siang malam, lembur. Lembur sekali saudara. Dan saya ingat waktu minggu lalu kita undang di ICC ada bulan misi ya. Kita undang seorang pendeta. Dia namanya Pastor Alvin. Dia mengatakan, sekarang kan banyak perang ya saudara ya. Itu apa? Itu dia ibaratkan seperti seorang wanita atau ibu yang melahirkan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Kemudian sudah mulai ada kontraksi. Makin mendekat, makin banyak kontraksinya. Ya, karena mau melahirkan. Demikian juga zaman sekarang. Makin lama itu perang. Bukan 1 aja, 2 aja. Terus mulai makin lama makin ada. Itu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah mendekat. Makin lama tuh makin sering saudara. Lihat kejadian-kejadian yang sudah ada gitu. Kita mesti waspada dan kita mesti lihat. Yohanes 3 ayat 19 ya tadi ya. Jadi iblis tuh sekarang kerja lembur. Dia siang malam karena sudah waktunya. Nah, kembali lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maksudnya terang yang sesungguhnya itu sedang datang, sedang bekerja ke dalam dunia. Pelayanan pemberitaan Injil itu sedang bekerja, sedang bekerja karena pekerjaannya belum selesai. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak yang belum menerima Tuhan Yesus. Iblis tidak diam saja. Iblis bekerja sekuat tenaga agar orang itu tidak mendengar kabar baik. Tidak menerima terang dunia. Dan tidak selamat. Bayangin saudara, bahkan ya orang yang sudah mendengar kabar baik pun ya. Camkan ya saudara. Bahkan orang yang sudah mendengar kabar baik pun belum tentu selamat. Kenapa? Karena seseorang menjadi selamat bukan karena sudah mendengar, tetapi harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Roma 10 ayat 9. Saya bacakan lagi. Saya bacakan ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan.
Jadi tidak cukup saudara untuk mendengar saja. Kita perlu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai juru selamat. Banyak bujukan-bujukan untuk tidak menerima Yesus. Untuk tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya dari iblis. Kita tidak boleh, istilahnya kita tidak boleh salahkan iblis juga. Tapi kita harus koreksi diri kita. Kita sudah mendengar, tapi banyak akal-akal pikiran kita yang nggak mungkin Yesus sebagai juru selamat. Jadi logika kita sendiri yang menyebabkan kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Atau kita dibutakan dengan kekayaan dunia, kita cari kepuasan diri, kita cari comfort ya. Masih cari-cari gitu. Jadi kita masih kayaknya mau ulur, nanti aja kalau saya udah mau meninggal baru saya cari Tuhan. Sudah terlambat saudara. Kita tidak tahu waktunya kapan ya. Bahkan orang yang umurnya di bawah 50 tahun atau bahkan masih kecil pun bisa aja ada kejadian ya. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang itu telah ada di dalam dunia saudara. Yesus telah lahir di dunia ini. Dan saudara, waktu bayi Yesus lahir, gembala datang, orang Majus datang. Nah, pada pagi hari ini kita perlu belajar dari orang Majus yang mencari true light, yang mencari bintang timur. Siapa orang Majus saudara? Saudara tahu orang Majus itu bukan orang bodoh. Dia orang pinter, dia statusnya terhormat, dia memiliki kekayaan, dia orang saintis, dia mempelajari bintang-bintang. Dan saat dia melihat bintang, ada fenomena yang luar biasa. Terangnya lain daripada yang lain. Dia tuh melihat bintang. Seperti orang astrologi yang melihat, dia menghitung, dia mempelajari secara sains bahwa ada seorang raja telah lahir. Bukan raja biasa. Itu raja yang lebih besar, raja besar. Bukan hanya mereka melihat bintang saja saudara, tetapi ditambah bukti-bukti dari kitab sejarah. Yang namanya orang sains ya, orang yang pakai logika, orang Majus ini. Dia lihat dari sejarah perjanjian lama. Dia lihat dari messianic prophecy ya, dari kitab Daniel, dari kitab Yesaya, dan yang dia dia lihat juga ada di dalam Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa raja yang pada saat itu yang tidak berperang? Pada saat itu, zaman-zaman itu, namanya raja pasti perang, mencari kekuasaan. Tapi di sini raja damai, raja yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau seandainya rajanya biasa, itu orang Majus belum tentu mau pergi saudara. Belum tentu mau pergi. Itu orang Majus, itu adanya dikatakan dari timur ya, dari menurut sejarah itu dari Iran atau Persia, dan mereka berjalan naik unta ya, itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Mungkin kalau saudara-saudara yang pernah, saya ada beberapa orang di sini, saya nggak pernah, katanya pernah pergi ke Maroko, mereka lihat di padang gurun naik unta, jadi bisa merasakan betapa susahnya naik onta. Kemudian katanya juga ada sometimes ada storm, bukannya kayak kita di sini winter storm ya. Tapi di sana katanya ada storm tentang debu ya. Jadi mereka tidak bisa lihat pasir yang begitu halus. Ya. Zaman dulu tuh tidak ada GPS. Zaman dulu tuh tidak ada Google Map. Zaman dulu tuh tidak ada Waze. Jadi mereka tuh hanya berdasarkan satu petunjuk bintang. Ya. Berapa banyak saudara bisa bayangkan bintang itu di langit itu berapa banyak? Jutaan. Tetapi dia bisa melihat satu bintang. Itu the true light.
ya true light, bintang timur, itu betapa hebatnya mereka orang Majus itu melihat ini bukan raja biasa, tapi raja yang raja di atas segala raja. Bahkan pada saat dia bertemu dengan Herodes, dia tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia bisa bilang ini raja orang Yahudi. Padahal dia tuh bukan orang Yahudi, saudara. Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Jadi itu dia bukan tidak mengatakan di mana rajanya saya. Tidak. Dia mengatakan di mana rajanya orang Yahudi. Jadi dia tahu ini raja orang Yahudi, raja besar, raja damai. Ya. Dari peristiwa ini, saudara, kita bisa banyak belajar dari orang Majus. Baiklah, kita dalam Natal ini kita mengingat siapa orang Majus, siapa, kejadian apa yang kita bisa belajar dari peristiwa kisah orang Majus ini. Yang pertama ya saudara, itu adalah true light telah datang. Terang sesungguhnya telah datang. Raja orang Yahudi telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Tuhan karena kasih-Nya melalui bintang timur, orang Majus yang tidak mengenal siapa Tuhan, tapi dia bisa menemukan bayi Yesus. Dia tidak mengenal Allah. Orang Majus itu tidak mengenal Allah. Tetapi dia mau meresponi. Meresponi dengan berkorban, pergi jauh-jauh, berbulan-bulan, mencari, menemukan Tuhan Yesus. Karena ini bukan raja biasa. Raja di atas segala raja. Bagaimana dengan kita sekarang di sini? Apakah kita di sini sudah menemukan Yesus? Tadi saya katakan, banyak orang yang sudah mendengar. Tetapi masih banyak juga yang belum mau menerima terang. Banyak yang belum mau terima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Apakah kita pada Natal ini mau meresponi seperti orang Majus? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain ke surga. Bukan dengan uang kita ke surga. Bukan dengan amal kita ke surga. Bukan dengan kebaikan-kebaikan kita masuk surga. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yang kedua, true light, terang sesungguhnya, menerangi setiap orang. Kalau Tuhan pakai bintang timur, sehingga orang Majus bisa bertemu dengan Yesus. Apakah sekarang dalam Natal ini, kita mau dipakai untuk menerangi setiap orang? Agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa menemukan true light, terang sesungguhnya, yaitu Yesus. Apakah kita tidak sedih kalau orang-orang di sekitar kita masuk neraka? Oh, cuman saya aja masuk. Apakah begitu? Apakah kita rindu kalau anggota keluarga kita, keluarga terdekat, orang-orang di sekitar kita juga selamat seperti kita? Keinginan Bapa adalah semua orang selamat. Semua orang menemukan Yesus. Karena true light menerangi semua orang. Mungkin dalam pikiran kita secara logika, saya mau keluarga saya selamat. Tetapi tidak mungkin. Karena anak saya keras kepala atau adik saya, kakak saya itu enggak mau terima. Ya. Apakah bisa mereka bertobat? Apakah mereka bisa mendengar firman Tuhan? Apakah bisa mereka ke gereja? Apakah mungkin, aduh keluarga saya di Indonesia, bagaimana mungkin saya bisa bersaksi? Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ada satu jalan saudara. Walaupun saudara dalam mungkin di rumah, atau mungkin kita tidak ada kemampuan, atau kita tidak berdaya. Tuhan katakan bawa di dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya.
Orang Majus saja, orang yang tidak mengenal Tuhan, karena anugerah dari Tuhan bisa menemukan siapa Yesus. Yang ketiga, saudara, hidup dituntun oleh Tuhan. Orang Majus bersedia dituntun oleh bintang timur sehingga dia menemukan Yesus. Tadi saya katakan orang Majus itu orang yang pintar, orang yang intelektual, tetapi mereka humble, mereka rendah hati, mereka mau dituntun, mereka mau diajar, mereka tidak keras kepala. Mereka pintar, tapi mereka mau diajar. Apakah sekarang kita mau diajar kehidupan kita ini? Kita mau rendah hati, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Bagaimana caranya dituntun oleh Tuhan? Saudara, baca firman Tuhan, kita sudah ada Alkitab. Ya. Bayangkan saudara, di negara China dulu, sekarang ya mungkin sudah banyak ya Alkitab. Dulu mereka robek-robek Alkitab untuk membaca. Tetapi kita ada kesempatan punya firman Tuhan, punya Alkitab, pakai, kita baca firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dituntun oleh Tuhan, kita berdoa, kita ikut penggali firman Tuhan, Bible study yang diadakan 1 bulan 2 kali hari Rabu. Ikut saudara, ikut. Ini wadah, kita bisa menggali firman Tuhan, kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau ajarkan. Yang keempat saudara adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau orang Majus itu mau semangat bertemu dengan Tuhan, dengan waktunya, dia 2-3 bulan dia jalan. Bukan itu saja, tenaganya. Bayangin di orang yang cuman naik onta 1 hari aja udah capek. Apalagi 2-3 bulan, perjalanan itu melelahkan di gurun. Ya, banyak tantangan. Yang ketiga, yang bukan hanya waktu, tenaga, tapi juga uang, saudara. Mereka berjalan 2 bulan, mereka harus menginap di motel atau di tempat penginapan. Mereka harus juga mengeluarkan uang. Jadi orang Maju semangat mau bertemu dengan raja, mereka mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang. Bukan itu saja, saudara. Pas waktu mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Karena mereka tahu ini adalah raja di atas segala raja. Aplikasinya bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dalam Natal ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin saudara sudah memberikan uang sebagai offering atau tithing. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya mengatakan persembahan yang terbaik adalah persembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa terang-Mu telah datang. Terang-Mu menerangi semua orang. Bukan hanya satu kelompok saja. Bukan hanya bangsa Israel saja. Tapi untuk kami semua ya Tuhan. Kami bukan orang Israel, tapi Engkau mau menyelamatkan kami. Bapa terima kasih untuk kebaikan Engkau Tuhan. Melalui Yesus Tuhan yang telah lahir, kami bisa selamat ya Tuhan. Bapa biarlah hidup kami ini dituntun ya Tuhan oleh Engkau setiap hari ya Bapa. Biarlah sisa-sisa akhir hidup ini ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Bukan uang, bukan kebaikan, tapi kami mempersembahkan tubuh kami ya Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau mau memakai kami untuk menjadi true light. Menjadi saksi-Mu yang hidup. Sehingga Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh melihat terang yang sesungguhnya melalui kami. Bapa terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertumbuh, untuk grow, untuk lebih dekat kepada Engkau.
Itulah kebaikan Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami hidup ini masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal saudara-saudara. Tuhan memberkati.